sore, berjumpa kembali di channel Ian Iwan. Nah teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan sore ini kita akan bahas kembali tentang garapan dari Pi Network, yang mana di sini kita akan mengupdate tentang informasi-informasi terbaru yang ada di dalam Pi Network ini. Dan tentunya di sini ada informasi menarik sekitar beberapa jam yang lalu teman ya, tentang updatean di Pi App Studio tentang creation pricing teman ya. Nah, kita coba baca terlebih dahulu seperti apakah informasi di dalam aplikasi ini. Pembaruan harga pembuatan Pi App Studio pada 24 Agustus 2026. Baca untuk mengetahui lebih lanjut di X. Nah, kita coba baca seperti apakah yang dimaksud tentang pembaruan harga pembuatan. Pembaruan harga pembuatan aplikasi di Pi App Studio. Jadi di sini adalah harga untuk pembuatan aplikasi teman ya di dalam Pi App Studio. Kan di Pi App Studio itu kita bisa membuat aplikasi teman. Nah, mulai 24 Agustus 2026 Pi App Studio akan memperbarui cara penentuan harga untuk pembuatan dan pengeditan aplikasi. Sampai sekarang, Pi telah memberikan subsidi besar untuk biaya pembuatan dan pengeditan aplikasi di App Studio bagi semua kreator. Dengan model tersebut, kreator membayar 0,25 Pi untuk membuat aplikasi dan 0,25 Pi untuk mengedit aplikasi. Nah, jadi itu biayanya teman ya. Namun, biaya sebenarnya untuk menyediakan pembuatan aplikasi berbasis AI jauh lebih tinggi daripada yang seharusnya dibayarkan oleh para kreator. Untuk memungkinkan harga yang lebih rendah selama peluncuran awalnya, Pi telah menanggung selisihnya. Setelah mengoperasikan App Studio selama beberapa waktu menggunakan model harga pengantar ini, Pi kini memiliki cukup data mengenai bagaimana para kreator menggunakan produk tersebut dan aplikasi mana yang berhasil menarik pengguna nyata dan berpotensi menciptakan utilitas untuk menyesuaikan harga agar mencerminkan biaya sebenarnya dari produk tersebut, sambil tetap memberikan subsidi berkelanjutan oleh Pi Network. Nah, jadi di sini berikan subsidi teman ya, karena itu bukan harga yang sebenarnya, katanya itu adalah adanya subsidi. Berdasarkan data ini, Pi sekarang akan memfokuskan subsidinya hanya pada aplikasi yang berupaya mencapai utilitas nyata dan bagi para kreator yang telah menunjukkan upaya serius untuk menciptakan aplikasi yang bermanfaat. Mulai 24 Agustus, App Studio akan memiliki harga pembuatan dan pengeditan standar yang lebih mencerminkan biaya sebenarnya dari layanan AI yang digunakan untuk memasukkan sebuah aplikasi. Harga standar dapat bervariasi tergantung pada sumber daya yang dibutuhkan untuk membuat atau mengedit aplikasi. Pi tidak akan menambahkan markup apapun pada biaya layanan AI yang mendasarinya, yang tercermin dalam model penetapan harga ini. Terkait dengan para kreator yang aplikasinya memiliki jumlah pengguna nyata yang cukup, para kreator tersebut akan terus menerima harga model penetapan harga sebelumnya yang mencerminkan tarif harga bersubsidi. Kenaikan untuk tarif harga bersubsidi akan didasarkan pada apakah seorang kreator telah membangun aplikasi yang menunjukkan kegunaan dan penggunaan nyata dari pengguna yang berbeda. Selain pengguna oleh kreator itu sendiri, hal ini membantu memusatkan sumber daya jaringan pada kreator yang fokus membangun aplikasi yang digunakan oleh para pioner. Nah, seperti itu teman ya. Untuk peluncuran awal modal harga baru, Pi akan menggunakan serangkaian kriteria kualifikasi awal yang diterapkan pada data yang ada dan untuk menemukan kreator mana yang akan terus menerima tarif bersubsidi. Kriteria ini dapat berkembang sering waktu seiring dengan pengembangan App Studio dan seiring dengan semakin banyaknya informasi yang diperoleh Pi tentang kreator dan aplikasi yang dibangun melalui produk ini. Bahkan juga bukan keputusan sekali saja. Pi berencana untuk meninjau kualifikasi kreator secara berkala berdasarkan data yang baru dihasilkan. Ini berarti bahwa kreator yang awalnya tidak memenuhi syarat untuk tarif harga bersubsidi mungkin kemudian memenuhi syarat seiring aplikasi mereka terus menarik lebih banyak pengguna nyata. Dengan kata lain, struktur harga baru ini akan berfungsi sebagai insentif bagi kreator untuk membangun aplikasi yang lebih bermanfaat dan menarik agar memenuhi syarat untuk tarif harga bersubsidi. Demikian pula, struktur harga, kriteria kualifikasi, dan jumlah tingkatan kreator dapat berubah seiring waktu. Apa yang dapat dilakukan oleh para kreator yang sudah ada sebelum perubahan terjadi?
Model harga baru akan berlaku efektif pada 24 Agustus 2026. Nah, jadi sekitar 6 hari lagi, anggap semingguan namanya. Nanti App Studio tersebut akan ada harganya, tapi masih disubsidi. Sebelum harga baru berlaku, para kreator yang sudah ada dapat menggunakan produk ini untuk meningkatkan aplikasi mereka dan mendorong lebih banyak orang untuk mencobanya. Para kreator mungkin ingin meningkatkan kegunaan kualitas atau kemudian menggunakan atau kemudahan penggunaan aplikasi yang sudah ada. Bagikan aplikasi mereka dengan rekan-rekan dan para pionir lainnya yang mungkin menganggapnya bermanfaat. Kumpulkan masukan dari pengguna sebenarnya dan lakukan perbaikan berdasarkan masukan tersebut. Terus kembangkan aplikasi yang memecahkan masalah nyata atau memberikan nilai tambah bagi komunitas Pi. Sekali lagi, dan seperti yang telah dibahas di atas, para kreator yang tidak memenuhi syarat saat model harga baru pertama kali diluncurkan akan terus memiliki kesempatan untuk memenuhi syarat selama tinjauan berkelanjutan di masa mendatang yang menentukan kelayakan. Mengapa Pi melakukan perubahan ini? Pi App Studio adalah alat pengkodean berbasis AI untuk para kreator, ya, baik yang memiliki latar belakang teknis maupun non-teknis. Untuk dengan mudah membangun dan meluncurkan aplikasi Pi, alat ini memperkenalkan alur kerja pembuatan aplikasi terpandu untuk membantu para kreator mengubah pengetahuan dan ide di bidang tertentu menjadi produk fungsional yang dipublikasikan langsung ke ekosistem Pi. Pada awalnya, pemberian subsidi besar untuk setiap pembuatan dan pengeditan aplikasi membantu membuat eksperimen dengan App Studio lebih mudah diakses secara luas dan memungkinkan platform tersebut untuk mengamati dan menilai perilaku pembuatan aplikasi. Namun, tidak setiap aplikasi yang dibuat melalui App Studio berkembang menjadi produk yang digunakan orang lain. Terus mensubsidi semua kreasi secara merata akan berarti pemrosesan sumber daya yang besar, termasuk mendanai sejumlah besar aplikasi yang mungkin hanya dibuat untuk pengujian, eksperimen, atau spamming. Penekanan baru ini bertujuan untuk menggunakan sumber daya tersebut secara lebih efisien dan efektif, dengan mengarahkan subsidi yang lebih besar kepada para kreator yang aplikasinya menciptakan utilitas nyata dan menarik pengguna nyata. Pi dapat memusatkan sumber daya pada para kreator yang memberikan aplikasi bermanfaat bagi ekosistem. Pada saat yang sama, model penerapan harga ini memberikan insentif yang jelas kepada semua kreator untuk meningkatkan aplikasi mereka, mendistribusikannya, dan membangun produk yang benar-benar ingin digunakan orang. Nah, jadi seperti itu teman ya. Jadi Pi App Studio itu adalah sebuah aplikasi untuk membuat aplikasi yang berbasis AI, dan saat tanggal 24 itu akan ada harganya, walaupun pertama akan ada yang namanya harga subsidi, dan setiap kreator itu akan memiliki harga subsidi dan juga akan bisa tidak akan terus menekan subsidi tergantung kreatornya seperti apa, dan kreator tersebut harganya di awal membayar 0,25 seperti ini untuk membuat aplikasi maupun untuk mengedit aplikasi teman. Nah, mungkin bisa kalian dapatkan di dalam X juga teman ya, tentang Pinode version 06.2 teman ya, yang mana untuk informasinya kurang lebih seperti ini. Versi Node 0.6.2 telah dirilis ini. Versi Pinode 0.6.2 telah dirilis, ini memperkenalkan peningkatan pada solo host, konektivitas node, dan pengalaman pengguna Pi desktop. Secara paralel, Pi telah berhasil menyelesaikan uji komputasi terdistribusi melalui aplikasi solo host yang semakin memalukan. Secara paralel, Pi telah berhasil melalui aplikasi solo host yang semakin menunjukkan kegunaan Pinode di luar dukungan untuk blockchain Pi. Bersama-sama, pemenuhan ini memudahkan menjalankan dan mengelola aplikasi pada Pinode dan solo host, sama menunjukkan kegunaan komputasi terdistribusi mereka. Kunjungi aplikasi Pi untuk fungsi lebih lanjut. Nah, gitu teman ya. Di sini kita coba langsung lihat di dalam aplikasi Pi teman ya, dan sini terlihat untuk node 0.6.2 sudah dirilis, dan kita coba lihat di dalam ininya untuk Pi Apps seperti untuk ininya teman-teman ya, untuk Pi App Studio bisa kalian cek nanti untuk harga. Nah, di sini terlihat di fitur ini, kita coba lihat apakah sudah terlihat harganya. Nah, di dalam aplikasi App Studio terlihat tampilan seperti ini teman ya, yang mana di tanggal 24 Agustus akan diupdate tentang bagaimana caranya untuk menggunakan aplikasi, editing, dan adanya harga teman ya. Jadi kolokasi kreator itu mencerminkan harganya nanti.
Oke, dan seperti itu teman untuk informasinya. Jadi kalian tinggal tunggu aja updatean terbaru dari App Studio di tanggal 4 Agustus tersebut. Oke, itu saja. Sampai jumpa dan bye-bye. Langsung saja kawan, klik subscribe Yan Iwan #8.